Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurul Azmi dari kelas manajemen C. Di sini saya akan membahas tentang karya ilmiah yang saya susun dengan tema peran digital marketing bagi UMKM bangkitkan perekonomian bangsa di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya ingin mengambil dan mengangkat kembali sesuatu hal yang reliable serta hal yang bisa kita maksimalkan untuk membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian tersebut. Pertama-tama, kita akan membahas kerangka materi yang terdapat di dalam latar belakang yang saya buat atau yang saya susun. Di sini ada 3 hal yang saya sisipkan di beberapa paragraf di latar belakang saya. Yang pertama, kondisi perekonomian dunia dan bangsa Indonesia. Yang kedua, UMKM sebagai sektor untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Dan yang ketiga, peran digital marketing bagi UMKM. Kemudian di paragraf 1 dan 2 saya akan menjelaskan kondisi perekonomian dunia dan bangsa Indonesia. Yang pertama, perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data IMF atau International Monetary Fund mengatakan bahwa perekonomian global sangat turun di angka minus 2%. Tentunya akan berdampak sekali terhadap perekonomian Indonesia yang kita ketahui bersama bahwa ekonomi Indonesia dijalankan oleh berbagai sektor integral yang sangat mengharuskan adanya interaksi dengan orang lain. Salah satunya adalah sektor perekonomian, pariwisata, transportasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah. Lalu yang kedua, menurunnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat bagi Indonesia. Dengan adanya PHK atau pemecatan hubungan pekerjaan ini akan menurunkan tingkat konsumsi, tingkat kesejahteraan, dan tingkat pendapatan masyarakat karena mereka tidak memiliki pendapatan yang layak untuk melaksanakan kegiatan konsumsi atau membeli sesuatu hal. Ini juga akan mempengaruhi beberapa sektor lainnya, tidak hanya konsumen tetapi juga produsen yang memproduksi barang ataupun distributor lainnya. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah yang terkesan memberatkan masyarakat. Di paragraf 1 dan 2 ini juga membahas mengenai banyak regulasi pemerintah yang tidak pro kontra terhadap rakyat, dianggap tidak melihat keadaan dan situasi yang terkesan memberatkan rakyat. Sebagai contoh, diterapkannya penutupan di berbagai sektor toko yang esensial beberapa bulan lalu, seperti awal bulan Juli, yang tentunya mendapat banyak sekali tunjangan dari masyarakat lain. Kemudian di paragraf ketiga, UMKM sebagai sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu jenis usaha yang sangat baik sekali untuk dijadikannya sektor untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Karena di sini dijelaskan di paragraf ketiga ini. Dan yang pertama adalah daya tahan UMKM menghadapi krisis di masa pandemi. Alasan mengapa UMKM memiliki daya tahan yang sangat berat untuk menghadapi krisis di masa pandemi, karena di saat berbagai perusahaan besar telah tumbang atau gulung tikar, UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya UMKM yang kecil itu masih dapat beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kesehariannya. Ini akan mempertanggungjawabkan perputaran ekonomi yang konsisten
dan juga baik untuk pemulihan perekonomian di masa krisis apapun. Dan yang kedua, peran UMKM dalam membangkitkan perekonomian. Di sini UMKM memiliki berbagai upaya penting. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja baru, karena bagi UMKM kelas menengah dan mikro menengah, seorang pelamar tidak melakukan banyak kualifikasi yang ribet dan membebankan aparat atau orang melamar, daripada pelamar ini harus melamar ke pemerintahan besar dengan kriteria yang sangat banyak. Jadi hal ini akan menarik banyak peminat masyarakat untuk bekerja di UMKM ini sendiri. Selain ini, UMKM juga dapat memberantas pengangguran, karena UMKM ini dapat dijalankan oleh siapapun. Dengan kebanyakan bidang yang dijalankan adalah perdagangan di bidang khususnya kuliner, lalu fashion, baju, dan lain-lain. Lalu UMKM ini juga dapat menurunkan perekonomian rakyat kecil yang ada di Indonesia, karena UMKM ini tidak perlu karena UMKM ini tidak perlu atau tidak memerlukan gedung yang besar dan bertingkat untuk menjalankan suatu proses UMKM. Karena UMKM itu dapat berdiri di kota-kota kecil, bahkan di desa besar sekalipun. Ini akan mempermudah masyarakat untuk membeli kebutuhannya dan juga memenuhi kebutuhan kesehariannya dengan layak, tanpa harus pergi ke kota besar hanya untuk membeli kebutuhan pokok-pokok saja. Lalu di paragraf berikutnya, paragraf keempat dan kelima, UMKM sebagai sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang pertama adalah penerapan digital marketing dalam penjualan. Nah, dengan menggunakan digital marketing atau platform online untuk melaksanakan jual beli ini akan mempermudah kita untuk selalu stabil dalam melaksanakan kegiatan ini, khususnya bagi pelaku UMKM, karena dengan adanya peraturan PPKM yang berlaku dari awal Juli ataupun PSBB yang telah berlaku dari awal April ini akan mempersempit pergerakan kita sebagai pelaku ekonomi yang dapat memaksimalkan profit yang akan kita dapatkan. Jadi dengan memanfaatkan media online ataupun media sosial itu akan mempermudah kita untuk membangkitkan profit itu sendiri. Lalu yang kedua, keuntungan menerapkan digital marketing. Sebagai contoh, salah satunya itu adalah dapat menjanggal dan menginspirasi usaha kita lebih besar lagi dan menjangkau lebih banyak konsumen daripada kita hanya mengandalkan media konvensional untuk promosi akan sedikit tidak efektif untuk mendapatkan konsumen dan pasar baru. Lalu di paragraf ke-6, UMKM sebagai sektor untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Dengan menerapkannya digital marketing, banyak keuntungan yang akan kita dapatkan oleh pelaku UMKM di masa pandemi ini. Salah satunya adalah mengekspansi jangkauan pasar sehingga dapat memaksimalkan hasil penjualan. Kenapa saya menggunakan platform online? Karena platform online yang dinamis dan tanpa batas sangat tepat digunakan sebagai media promosi dan penyebaran informasi produk yang inovatif dari UMKM. Selain itu, promosi melalui media online dapat menekankan modal promosi yang konvensional yang kurang efektif dalam menarik pelanggan baru.
pelaku UMKM juga dapat menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh konsumen secara lebih baik dengan melihat perkembangan pasar secara tren. Di sisi lain, konsumen yang tidak bisa berbelanja secara langsung ke toko ataupun ke pasar dapat dengan mudah mencari produk atau layanan yang mereka inginkan melalui media sosial. Media sosial merupakan salah satu platform online yang paling banyak digunakan oleh konsumen untuk mencari produk atau jasa yang mereka butuhkan. UMKM dapat memanfaatkan media sosial dalam proses jual beli ataupun promosi produk karena efektivitasnya dalam menjangkau konsumen yang lebih besar, kemudahan yang ditawarkan dalam proses aplikasi Facebook yang menawarkan ruang khusus untuk memudahkan transaksi jual beli. Selain itu, ketersediaan fitur yang dapat melampirkan informasi produk secara lengkap. Karena di aplikasi Facebook kita juga bisa mengeser video dan foto sebagai visualisasi produk. Kemudian testimonial dari konsumen lain. Variasi media pembayaran serta status ketersediaan produk adalah benefit dari penggunaan media sosial untuk kegiatan penjualan. Dengan penerapannya digital marketing serta pemanfaatan platform online secara baik akan memperbesar customer yang dapat meningkatkan profit penjualan. Melalui berbagai kemudahan serta benefit dari penerapan digital marketing melalui profit online, para pelaku UMKM dapat memaksimalkan kegiatan jual beli secara online sehingga roda perekonomian secara perlahan dapat pulih dan tingkat kesejahteraannya dapat terjamin. Kemudian begitu saja yang bisa saya jelaskan di materi saya yang saya buat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.